saya beragama mengikuti Nabi Muhammad, saya beragama mengikuti Rasulullah SAW, maka saya katakan Anda bohong. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis, sementara kita tidak paham Al-Quran dan hadis. Jangankan memahami Al-Quran dan hadis, sekedar membaca pun kita masih terbata-bata. Semoga yang subscribe channel Kang Uce, panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki dan hajat terkabul, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'd. Teman-teman, di video ini saya tidak akan menanggapi, mengomentari atau mereaksi video-video dari Bung Heri Pras. Karena semakin kita tanggapi, semakin kita komentari, dia akan mencari hujah untuk melakukan pembenaran. Atau paling tidak, kalau mentok mereka akan mencari video-video ulama-ulama kita yang seolah-olah saling salah menyalahkan. Sebagaimana di video terbaru beliau, yang mencoba memframing bahwa Ustaz Abdul Somad dan juga Kiai Haji Idrus Romli itu menyalahkan ulama-ulama lain, ya, ulama-ulama swaja lain. Nah, teman-teman, di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, untuk tanya jawab secara tidak langsung, komunikasi dua arah. Jadi nanti saya akan memberikan satu pertanyaan, silakan kawan-kawan jawab di dalam hati masing-masing atau boleh juga di kolom komentar. Kemudian di akhir video ini kita akan mendapatkan satu konklusi, satu kesimpulan bagaimana cara beragama yang paling aman dan tepat pada hari ini. Baik, langsung saja teman-teman. Pertanyaan pertama, silakan nanti dijawab. Selama ini kita beragama mengikuti siapa? Silakan teman-teman jawab, boleh dalam hati, boleh juga di kolom komentar. Saya kasih waktu 10 detik. Nah, teman-teman yang menjawab, saya beragama mengikuti Nabi Muhammad, saya beragama mengikuti Rasulullah SAW, maka saya katakan Anda bohong. Kenapa bohong? Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, sementara kita tidak satu zaman dengan Rasulullah. 14 abad kita hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, teman-teman pasti akan mengerutkan dahi lah, kok begitu? Bukankah Rasulullah meninggalkan 2 pusaka untuk kita umatnya? Betul. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, jangankan dalam keadaan terjaga, dalam mimpi pun kita masih berharap. Ya, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang apabila kalian pegang teguh kedua pusaka itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah atau hadis. Jadi silakan dijawab lagi, teman-teman. Jadi kita pada hari ini beragama ikut siapa? Waktunya 5 detik. Teman-teman yang menjawab, saya beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka pertanyaannya, apakah kita hafal Al-Quran? Apakah kita hafal ribuan hadis? Silakan jawab sendiri. Banyak di antara kita, jangankan memahami Al-Quran, hanya sekedar membaca Al-Quran pun kita masih terbata-bata. Jangankan memahami hadis, sementara kita tidak pernah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Kebanyakan kan di antara kita, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang lemah. Itu kan arti daripada dhaif, arti daripada maudhu. Sementara kita tidak paham apa itu hadis dhaif, apa itu hadis maudhu berdasarkan ilmu mustalahul hadis. Sedikit di antara kita yang belajar ilmu itu. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis, sementara kita tidak paham Al-Quran dan hadis. Jangankan memahami Al-Quran dan hadis, sekedar membaca pun kita masih terbata-bata.
Oh, sekarang ini sudah banyak terjemah, Kang. Al-Quran banyak terjemahnya, kemudian hadis juga banyak terjemahnya. Betul. Tapi ingat, terkadang di dalam bahasa Arab, terjemah tidak mewakili makna. Sekali lagi, terjemah terkadang tidak mewakili makna. Oleh sebab itu, para ulama membuat kitab tafsir. Kalau seandainya Al-Quran dan hadis itu sangat mudah difahami, saya yakin orang Arab tidak membutuhkan kitab tafsir. Kenapa? Lah Al-Quran kan bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kenapa orang Arab masih butuh tafsir? Kenapa para ulama masih mensyarahi kitab-kitab hadis? Ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran dan hadis tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, kalau Al-Quran dan hadis itu bisa difahami hanya lewat terjemah, untuk apa ada lembaga pesantren? Ya, semua orang bisa kok. Cuma baca terjemah, baca hadis. Cuma itu tadi, kalau kita hanya bersandar kepada terjemah Al-Quran dan hadis, maka kita akan mendapati teks-teks Al-Quran maupun hadis yang seolah-olah, ya, ingat, seolah-olah kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, jadi teman-teman yang jawab, saya beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merasa kita belum hafal Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, jangankan memahami Al-Quran dan memahami hadis, sekedar membaca Al-Quran pun kita masih terbata-bata, hadis pun kita masih baca terjemahannya, maka bohong kalau kita bilang kita ikut Al-Quran dan hadis. Lalu kita ikut siapa kalau begitu? Maka cara beragama yang paling tepat, yang paling aman untuk kita hari ini adalah dengan mengikuti orang-orang yang faham Al-Quran, orang-orang yang faham hadis. Siapa mereka? Itulah para ulama. Pertanyaan selanjutnya, ulama yang mana yang harus kita ikuti? Apakah ulama Saudi? Apakah ulama Mesir? Apakah ulama Madinah? Apakah ulama Yaman? Apakah ulama pribumi? Kalau kata istilah penggugat nasab ini ya, ulama Nusantara. Apa ulama yang mana yang harus kita ikuti? Nah teman-teman, Ibn Ruslan sudah menjawab pertanyaan itu melalui beberapa bait nazomnya atau bait syairnya. Muttabi'us sunnati wal jamaah hum tabi'u madzahibil a'immah. Jadi yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ciri khas dan karakteristik ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang tidak menggunakan akal dan ilmunya yang sangat terbatas untuk memaksakan diri memahami Al-Quran dan hadis, apalagi hanya melalui terjemah saja. Tapi mereka ahlus sunnah wal jamaah selalu memahami Al-Quran dan hadis dengan menjadikan para ulama sebagai sandaran dan rujukan. Nah, ulama yang mana? Fafil usuli tabi'ul madhabah al-ash'ari wal maturidi mu'dabah. Dalam akidah, teologi, keyakinan, maka ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti dua imam. Yang pertama Imam Abu Hasan al-Ash'ari, yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kira-kira kita ikut siapa selama ini? Oleh sebab itu banyak sekali para ulama, di antaranya Imam Az-Zabidi di dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika kata ahlus sunnah wal jamaah itu diucapkan, maka maksud para ulama itu adalah pengikutnya Imam Asy'ari yang kita kenal sebagai Asy'ariyah atau Asy'ariyah, atau pengikutnya Imam Abu Mansur al-Maturidi yang dikenal pengikutnya dengan istilah Maturidiyah. Yang Asy'ariyah ini kan banyak disesat-sesatkan gitu ya. Padahal mayoritas para ulama itu mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kita jangan merasa lebih paham dari mereka, daripada Imam Asy'ari, daripada Imam al-Maturidi. Kenapa? Lah, waktu mereka itu lebih dekatnya zamannya itu dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya, wa fil furu'i ahadal arba'ah hum tabi'u a'immati hadhil ummah Asy-Syafi'i wal Hanafi Mubazzali wal Maliki wa Ahmad bil Hambali. Dalam teknis ibadah, dalam fikih, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti satu di antara empat imam,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Karena kebetulan di Indonesia ini mayoritas guru-guru kita secara turun-temurun itu bermadhab Syafi'i, maka kita ini di Indonesia mayoritasnya penganut madhab Syafi'i. Bolehkah kita mengikuti madhab yang lain? Boleh, silahkan. Ya, yang penting jangan mencampur aduk madhab dalam satu bingkai masalah ya, atau dalam satu qadhiyah dalam istilah fikih. Maka itu disebut dengan talfiq atau tatabu'ur rukhas. Kita ngambil yang mudah-mudahnya saja. Nah, yang lucunya lagi, sekarang ini banyak masyarakat awam yang bilang begini, imam madhab itu kan bukan nabi, mereka tidak maksum. Jadi kita ini harus mengikuti pendapat mereka dari madhab manapun yang mendekati kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah kita ini memilih pendapat para imam, seolah-olah kita lebih paham daripada keempat imam tadi. Lah bagaimana mungkin anak SD bisa memilih pendapat-pendapatnya para dosen? Kira-kira seperti itu. Berarti kan kalau begitu logikanya anak SD tadi lebih cerdas daripada dosen itu. Lah bagaimana mungkin kita malah yang menentukan bahwa pendapat dari empat imam ini lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah? Emangnya kita lebih paham daripada mereka? Sehingga kita sendiri yang malah menganggap atau beristihad menentukan pendapat mana yang lebih dekat pada kebenaran, pendapat mana yang lebih dekat pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagi anda-anda yang tidak mau bermadhab, maka jangan mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa cuma 4 imam? Karena 4 imam ini satu ditadwin atau dikodifikasikan, ada buku induknya, kemudian murid-muridnya pun semangat di dalam melestarikan dan menyebarkan mazhab ini. Kemudian sanad-sanadnya tersambung langsung kepada ulama yang 4 tadi. Adapun yang lainnya seperti misalnya Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Daud Al-Zahiri, ya, kurang lebih ada 12 mazhab sebenarnya dalam fikih, tapi yang sah diikuti sampai hari ini hanya 4 imam mazhab. Nah, jadi teman-teman dalam fikih ikuti salah satu dari 4 imam. Kemudian yang terakhir, wa fi tasawufi awi tariqati imamuna Junaid al-Haqiqati. Di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu akhlak, ya, kalau saudara kita Salafi Wahabi alergi dengan istilah ini, oke lah, di dalam ilmu tazkiyatun nufus, ya, di dalam ilmu untuk membersihkan hati, kita mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi alladzi yatasalsal ilal kaunain, atau Imam Abu Hamid al-Ghazali. Nah, teman-teman, jadi cara beragama yang paling tepat hari ini adalah dengan mengikuti para ulama yang sudah saya sebutkan. Pertanyaan terakhir, mereka kan sudah wafat. Imam Asy'ari sudah wafat, Imam Abu Mansur al-Maturidi sudah wafat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ghazali, Imam Junaidi al-Baghdadi, semuanya sudah wafat. Ingat, mereka wafat jasadnya, tapi ilmunya masih hidup, dan itu semuanya diabadikan dalam karya-karya mereka, dalam kitab-kitab mereka. Jadi cara mengikuti mereka adalah dengan mengikuti karya-karyanya. Oh, kita nggak paham Kang, karena bahasa Arab semua, kita ikuti murid-muridnya. Yang lebih paham Imam Asy'ari dan yang lainnya itu pasti muridnya. Yang lebih paham pemahaman murid daripada Imam Asy'ari dan yang lainnya tadi, pasti muridnya lagi, muridnya lagi, muridnya lagi. Itulah yang disebut dengan sanad. Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Apabila tidak ada sanad, maka seseorang akan berbicara semau kepalanya sendiri, sesuai dengan pemahamannya sendiri. Nah, disinilah peran penting dari pesantren. Untuk apa kita tinggal di pesantren, dan apa manfaat daripada pesantren itu? Untuk mempelajari bagaimana pemahaman para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita ini serampangan di dalam beragama. Jadi teman-teman, kesimpulan, konklusi daripada pertanyaan di awal tadi, seperti apa cara beragama yang paling aman hari ini? Yaitu dengan mengikuti para ulama. Kang, sekarang kan kita sudah maklum, banyak terjadi perbedaan pendapat, banyak terjadi khilaf. Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka Nabi Muhammad SAW memberikan kita petunjuk.
alaikum bisiwadil a'zam. Maka ikutilah mayoritas. Sekarang silahkan cek dalam sejarah yang paling banyak apakah mengikuti pemahaman daripada imam-imam yang saya sebutkan tadi atau mengikuti paham selain imam-imam yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.